kita di pemerintah daerah, khususnya di birokrasi, dituntut harus bisa menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Apakah ini sudah berjalan atau baru akan dilakukan, Pak? Kalau dengan adanya sistem digital seperti ini tuh masyarakat benar-benar saat ini yang nasabah maupun masyarakat juga apresiasi sekali ya. Apakah ada kendala-kendala, Pak, selama ini? Ini kan sudah jalan beberapa waktu nih, Pak. Ketika mereka melakukan coba transaksi, apakah ada kendala-kendala tertentu? Ya. Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026, kita dapat mengikuti acara Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, dan RT RW sekota Sorong dengan tema Transformasi Digital Pembayaran Pajak Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pembangunan Kota Sorong dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Seiring dengan perkembangannya teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, maka pemerintah Kota Sorong terus berupaya melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi dan pembayaran pajak daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, hari ini adalah tonggak baru pelayanan publik di Kota Sorong. Selama ini wajib pajak untuk melakukan pembayaran itu harus antri, harus datang ke bank atau harus datang ke loket. Mulai hari ini bisa dilakukan dengan sangat mudah karena cukup menggunakan HP apabila itu dilakukan dengan aplikasi Wonder. Untuk itu Bapak Ibu semua, sistem ini pembayaran pajak kerjasama antara pemerintah daerah Kota Sorong dan BNI merupakan bentuk nyata transformasi digital pembayaran pajak daerah. Sistem all channel memastikan tidak ada lagi antri panjang Bapak Ibu semua. Dan paling penting setiap pembayaran langsung tercatat secara real time. Jadi intinya saja hari ini kita penyerahan SPPT ya, surat pemberitahuan pajak terutang. Tadi secara resmi kita serahkan ke distrik dan kelurahan. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNI bisa bekerja sama dengan pemerintah kota melalui BP2RD, dan hari ini kita menghasilkan satu langkah baru, langkah besar untuk bisa melakukan transaksi pembayaran pajak melalui aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya Andika Atas dalam podcast Diskom Info Kota Sorong, jendela informasi antara pemerintah dan masyarakat Kota Sorong. Teman bicara, pemirsa di mana saja Anda berada yang menyaksikan podcast kami ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi informasi, digitalisasi berkembang begitu pesatnya saat ini. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Pun demikian dengan pemerintah Kota Sorong, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terus melakukan upaya berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat. Untuk menjelaskan hal tersebut, di studio saya tidak sendiri. Telah hadir dua narasumber yang hebat
yang akan memberikan informasi lebih jelas kepada kita semua. Saya izin menyapa beliau. Yang pertama, narasumber pertama adalah Bapak Fauzi Fattah. Ya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat di studio kami. Narasumber yang kedua dari Bank BNI, Bapak izin menyebutkan namanya, Bapak Hermansyah. Bapak Hermansyah selaku Kepala Cabang BNI Kota Sorong. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kedua narasumber ini akan memberikan informasi yang begitu jelas kepada kita semua pemirsa di mana saja Anda berada. Tidak berlama-lama lagi, saya langsung pertama kepada Pak Fauzi dulu. Mungkin sebelum masuk kepada materi kita tentang Smart City, kemudian sistem pembayaran digitalisasi, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Fauzi ini. Mungkin juga masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong. Silahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk sepengetahuan daripada masyarakat. Kami dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selain salah satu OPD yang ada di pemerintah Kota Sorong, kita juga sebagai OPD pemungut. Di Baik. samping itu, kami dari BPPRD juga sebagai koordinator daripada beberapa OPD pemungut yang ada di pemerintah Kota Sorong. Ada sekitar 20-an OPD pemungut yang ada di pemerintah Kota Sorong. Iya. Baik, mungkin dalam proses itu apakah ada kendala-kendala Pak yang ketika melayani masyarakat yang mungkin kita harus upgrade nih, kita harus membuat inovasi supaya masyarakat ini lebih nyaman lagi dalam proses pembayaran pajak dan retribusi? Iya, terkait kendala tentu masih ada ya. Kita dapati banyak kendala di lapangan, apalagi dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Kita di pemerintah daerah, khususnya di birokrasi, dituntut harus bisa lebih dalam melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Kita tidak boleh kalah dengan teman-teman kita yang ada di swasta. Jadi pemerintah daerah, apalagi kita pemerintah daerah, salah satu instansi yang sangat besar, dituntut untuk bisa memberikan sebuah inovasi dalam hal pelayanan publik. Ya, kami di BPPRD juga harus bisa menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusinya. Baik. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, tentu ada hal-hal yang dilakukan. Seperti tema kita pada hari adalah digitalisasi. Digitalisasi dan apakah menggandeng pihak-pihak terkait Pak untuk melakukan proses pembayaran ini supaya masyarakat lebih mudah? Ya, tentu salah satu visi dan misi dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota adalah terkait digitalisasi pendapatan asli daerah. Nah, kalau kita sudah berbicara digitalisasi, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus menggandeng teman-teman kita dalam kalangan perbankan untuk bisa jalan sama-sama. Dan ya alhamdulillah kita di pemerintah Kota Sorong sudah bekerjasama dengan teman-teman dari Bank BNI terkait digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Di samping itu memang ada beberapa rekan-rekan juga dari bank lain yang meminta untuk bisa bekerja sama, tapi sejauh ini Bank BNI yang sudah berjalan atau bergandengan tangan dengan kita, sehingga beberapa bulan yang lalu kita sudah sama-sama launching pada saat kita melakukan kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan. Baik, apakah ini sudah berjalan atau baru akan dilakukan, Pak? Sudah berjalan. Sudah sebentar berjalan? Iya, kita sudah berjalan, tapi memang kita kan ada beberapa opsion pajak yang kita kelola. Baik. Ada di dalamnya ada PBB, ada BPHTB, ada pajak restoran, ada pajak rumah makan, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Yang sementara ini sudah live itu ada dua. Ada dua. Yaitu pajak bumi dan bangunan dan BPHTB. BPHTB. Tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan kembangkan juga dengan pajak-pajak yang lain. Memang pasti ada pertanyaan daripada masyarakat, kenapa tidak langsung simak pajak? Nah, untuk sekedar pengetahuan kita, pajaknya kita ini ada di sistem semua. Kita mempunyai, selain dengan Bank BNI, kita ada punya vendor.
Baik, Vendor kita ini bukan di Sorong tapi di Jakarta. Namanya Mitra Prima Utama atau MPU. baik. Sehingga database yang ada di punyanya kita, yaitu data penerima pajak bumi dan bangunan, BPHTB, pajak hotel, restoran, dan lain sebagainya itu ada dalam sistem Ya. yang dikelola oleh teman-teman kita dari MPU. Hmm. Sehingga prosesnya pada saat kita ingin mendigitalisasikan hal tersebut, harus ada integrasi host to host. Nah, per item pajak yang ada. Makanya kalau mau dibilang kita dengan teman-teman Bang Beni persiapannya ini dari tahun lalu, Ya. dari sekitar bulan Oktober, ya sekitar bulan Oktober. Tetapi bisa terrealisasinya itu di bulan Maret atau April kemarin ya, pada saat kita melakukan launching Pekan Panutan Pajak. Kenapa hal itu bisa dikatakan sangat lama? Karena mengintegrasikan data-data tersebut Iya, iya, itu iya, betul. memerlukan waktu. Nah, jadi setelah PBB kita sudah live juga terkait BPHTB, tidak menutup kemungkinan dan kita lagi berusaha ke depan semua pajak lain akan kita digitalisasikan. Baik, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Ini sudah sangat jelas bahwa apa yang sudah berjalan ini sudah melakukan digitalisasi, Pak ya. Sudah sebagian berjalan dan tentu ke depannya akan berkembang kepada sistem-sistem pembayaran yang lain supaya lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Baik, saya ke Pak siapa? Hermansyah. Izin Bapak, saya agak lupa namanya. Pak Hermansyah, gimana nih Pak setelah berkolaborasi dengan pemerintah? Gimana tanggapannya masyarakat? Apakah betul-betul dengan sistem yang dipersiapkan oleh Bank BNI ini betul-betul memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat sehingga mereka betul-betul memberikan kemudahan yang tadinya artinya kalau yang sebelumnya masyarakat itu ketika hendak membayar pajak harus datang ke kantor, antri dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem dari BNI ini seperti apa nih Pak? Silakan. Kalau dengan adanya sistem digital seperti ini tuh masyarakat benar-benar saat ini yang nasabah maupun masyarakat juga apresiasi sekali ya karena pertama mereka tidak perlu lagi datang ke kantor, Iya, dari betul. rumah pegang handphone Handphone, ya betul. sudah bisa bayar Bayar pajak karena pajak. mungkin juga salah satu yang pembayaran pajak yang beberapa yang mungkin belum membayar, Iya. mungkin salah satu kendalanya itu Pak, Iya. agak segan untuk ngantri atau Iya, datang ke betul. kantor gitu. Mm-mm. Nah, kalau sekarang kan no issue kan, dari rumah aja sambil yang ibu-ibu kalau mau bayar pajak dari Iya. rumah sambil nonton TV, pegang HP sudah bisa bayar pajak sehingga Iya. pendapatan pajak dari pemerintah juga diharapkan bisa meningkat ya karena seluruh wajib pajaknya jadi disiplin untuk bayar pajak ya Pak ya, diharapkan seperti itu sih dan Iya. masyarakat appreciate sekali sih dengan Baik. program ini. Apakah ada kendala-kendala Pak selama ini? Ini kan sudah jalan beberapa waktu nih Pak. Ketika mereka melakukan coba transaksi, apakah ada kendala-kendala tertentu? Kalau kendala sementara ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada karena memang sebelum launching kita sudah stress test dulu ya Pak Oh, waktu iya, itu. iya. Jadi supaya ketika sudah benar-benar launching tidak ada kendala baik dari jaringan maupun nomor kode billing masing-masing dari wajib pajak Pak. Kita sudah stress test duluan sebelum launching. Baik. Dari apa aja Pak yang artinya lewat aplikasi saja kah atau? Ada jadi platform e-channel digital kami Iya. itu untuk pembayaran pajak itu bisa melalui aplikasi Wonder. Aplikasi Wonder. Wonder Oke. by BNI, kemudian melalui ATM. Lewat ATM. Kemudian kita juga ada jaringan Agen 46 Pak. Agen 46. Itu Baik. melalui platform-platform digital seperti itu. Jadi tidak harus misalnya saya tidak punya ATM nih Pak. Itu bisa melalui Agen Agen 46. 46 Pak. Oke, Ya. baik. Misalkan Bapak nggak ada ATM Iya. atau gimana? Ya, saya belum taruhlah saya belum menjadi jadi nasabah BNI ini. Gimana cara melakukannya? Jika di dekat rumah ada Agen 46 Iya. itu bisa melalui Oh, Agen bisa 46. melalui Agen 46 Betul, BNI. betul. Atau bisa juga Melalui langsung ke kantor juga bisa, kantor lewat teller bisa. bisa. Oke, Tapi baik. kalau melalui teller kan ini kan esensinya untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Baik, baik, baik. Kalau bisa ya melalui aplikasi Wonder, Agen 46 atau melalui mesin ATM. Baik. Jadi setiap wajib pajak ini mungkin saya ke Pak Fauzi dulu. Tadi sempat Bapak kalau sebelumnya
proses pembayaran pajak itu kan kita harus ke kantor dulu dapatkan nomor virtual account ya. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Ya. Jadi apakah yang sekarang ini harus seperti itu lagi, harus dapat virtual account lagi, atau setiap wajib pajak ini sudah punya nomor masing-masing? Iya, jadi yang pertama itu kan pilihan pasti akan jatuh kepada para wajib pajak. Iya, betul. Kami sudah menawarkan platform yang tinggal mereka pergunakan. Itu pertama. Oke. Yang kedua, ada beberapa pajak yang belum kita live. Iya. Kan kita baru PBB dengan BPHTB. Baik. Nah, kalau PBB kita sudah jalan dengan digitalisasi, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman, bisa melalui aplikasi eWonder, Iya. bisa juga ke agen BNI atau agen 46 ya. Nah, tetapi kalau untuk sekarang ini paling yang datang ke kantor itu terkait pajak restoran. Pajak Iya, restoran. pajak restoran, pajak hotel. Nah, mereka akan datang ke kantor untuk meminta kode billing. Dengan kode billing itu mereka akan melakukan pembayaran di bank Di bank. yang sudah kita Oke. tentukan. Baik. Luar biasa. Teman bicara di mana saja Anda berada, kita sudah dengar informasi yang sangat jelas, yang sangat terang ya dari Bapak berdua, bagaimana proses kemudahan-kemudahan yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam proses membayar pajak. Baik, teman bicara di mana saja Anda berada, mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya. Gimana sih cara praktis, cara melakukan pembayaran itu melalui fasilitas yang telah disiapkan oleh Bank BNI? Bisa melalui aplikasi Wonder, bisa juga melalui ATM, bisa juga melalui agen BNI 46, atau bisa lewat teller. Biar tidak penasaran dan langsung paham langkah-langkahnya, mari kita simak video panduan singkat yang telah disiapkan. Silahkan menyaksikan. Satu kilo berapa ya? 30.000, Kalau setengah? 15. Mau 1 kilo aja boleh? Maci baru aku bayar pupuk PBB kah belum ini? Besok itu tempo. Bingung Kak, tidak bisa jualan kami begini lagi. Kalau pergi bayar PBB ke kantor, pasti antri, buang-buang waktu. Tapi katanya sudah bisa bayar PBB lewat aplikasi Kak. Ku tenang saja. Nanti kau ambil HP, ku buka di Play Store, pilih Wonder by BNI. Maci bantu saya. Iya. Belum punya rekening BNI? Tenang. Langkah pertama, download aplikasi Wonder by BNI. Buka tabungan BNI langsung dari HP. Cukup KTP plus selfie. 5 menit jadi tanpa ke bank. Pada halaman utama, pilih menu, bayar dan beli. Tekan lihat semua, pilih menu pajak, lalu pilih PBB atau dealer pajak bumi dan bangunan sesuai daerah Anda. Masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak yang akan dibayarkan. Ternyata gampang tidak pakai lama. Cukup buka Wonder by BNI, tidak antri, tidak kas tinggal kios. Terima kasih BNI. Kini pembayaran PBB semakin mudah melalui ATM BNI. Pertama, masukkan kartu ATM BNI Anda dan input PIN. Setelah masuk ke menu utama, pilih menu lainnya. Selanjutnya, pilih pembayaran, kemudian pilih pajak atau PBB. Masukkan nomor objek pajak, NOPE, dan tahun pajak sesuai SPPT yang Anda miliki. Jika sudah sesuai, pilih ya untuk melanjutkan pembayaran. Tunggu beberapa saat hingga transaksi berhasil diproses. Dapat juga melakukan pembayaran PBB melalui teller. Selamat siang Ibu, selamat datang di BNI KC Sorong. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau bayar PBB. Mau bayar PBB Bu ya? Untuk pembayaran PBB dapat dilakukan melalui teller Bu ya. Saya ambilkan nomor antriannya ya. Iya Pak. Ini nomor antrian Ibu ke teller. Silakan duduk sambil menunggu nomor antrian Ibu dipanggil. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Antrean A07 silahkan. Selamat pagi Ibu, saya dengan Caroline. Dengan Ibu siapa? Ibu Lista. Ibu Listra hari ini mau transaksi apa? Aku mau bayar PBB. Boleh saya terima kelengkapannya, uang tunai dan slipnya? Oke. Pembayarannya sejumlah 1.200.000 ya Ibu ya? Uangnya saya hitung, boleh dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Uangnya pas ya, 1.200.000. Saya transaksi dulu terlebih dahulu, boleh menunggu ya Ibu ya? Baik Ibu Listra, ini sudah masuk untuk pembayaran PBB-nya sudah berhasil. Ada lagi yang bisa saya bantu untuk transaksi hari ini? Sudah Ibu. Oke Ibu Listra, terima kasih, hati-hati jalan. Terima kasih Bu. Ada juga BNI Agen 46 yang siap bantu kamu bayar pajak dengan cepat dan aman. Cukup datangi agen di lingkungan sekitarmu
tunjukkan kode bayar atau SPPT-nya, dan beres. Praktis kan? Kakak percaya. Terima kasih Kak. Dan untuk pelaku usaha dapat juga melakukan pembayaran pajak melalui BNI Direct. Bapak Ibu sekarang sudah bisa melakukan pembayaran PBB melalui website resmi BNI. Baik Bapak Ibu, setelah masuk ke website resmi kami, masukkan ID perusahaan, lalu user ID dan password. Di menu beranda, pilih menu pembayaran tagihan, input nomor rekening pengirim, pilih penerima baru, pilih kategori PBB, pilih instansi pajak bumi dan bangunan, input nama penerima, masukkan NOP, masukkan tahun pajak, lalu klik lanjutkan. Pastikan data-data telah sesuai di halaman konfirmasi, pilih submit. Setelah itu silakan melakukan approval dan rilis. Dan rangkaian pembayaran pajak PBB melalui BNI Direct telah selesai dilakukan. Bayar PBB Kota Sorong sekarang bisa kapan saja di mana saja. Lewat Wonder by BNI, ATM, atau agen 46 terdekat. Bisa juga melalui BNI Direct dan Teller. Baik teman bicara, di mana saja Anda berada, gimana? Video yang telah di-share, yang dibagikan, tentu cara penggunaannya sangat mudah. Nanti Bapak Ibu, langkah-langkahnya sangat mudah, sudah seperti yang di video yang telah kita saksikan bersama. Langkah-langkahnya cukup mudah, transaksi ketika selesai, maka bukti pembayaran akan langsung keluar. Dan kewajiban sebagai warga Kota Sorong untuk melakukan pembayaran pajak sudah tuntas tanpa perlu repot-repot lagi melakukan antri di perbankan. Baik, saya lanjut lagi kepada Pak Hermansyah nih Pak. Pak Hermansyah, gimana nih Pak? Artinya setelah dilakukan kolaborasi dengan pemerintah, kemudian masyarakat pun juga sudah merasa apresiasinya tinggi lah terhadap apa yang telah diberikan oleh Bank BNI melalui aplikasi pembayaran pajak yang dimudahkan. Ini kan sudah membangun sebuah ekosistem ke depannya. Artinya tidak hanya pembayaran pajak aja, boleh jadi ke depannya BNI akan membangun mitra dengan ya mungkin OPD lain lagi selain untuk dari BP2RD, bisa lagi berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lainnya. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak, apa saja yang nanti kira-kira ke depannya yang akan dilakukan oleh Bank BNI khususnya berkolaborasi dengan pemerintah. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Kalau bicara perihal ini kan kategorinya masuknya namanya Smart City ya. Iya, betul. Kalau bicara Smart City itu sebenarnya itu merupakan suatu solusi ekosistem digital yang menghubungkan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku dunia usaha. Nah, dalam hal ini kemarin yang kita sudah jalankan IPBB, mungkin berikutnya nanti kita akan menjalankan perihal yang retribusi. Retribusi itu kita sedang kita coba kembangkan ya Pak Fauzi ya, karena ini masuk dalam kategori juga di dalam Smart City, ekosistem digital. Jadi selain untuk inklusi keuangan kepada UMKM dan juga kemudahan untuk transaksi pembayaran pajak maupun retribusi, itu juga yang membuat pemerintah kota itu bisa melihat pembayaran retribusinya itu secara real time. Iya. Kalau secara real time dan akuntabel, yang menghindarkan juga dari kebocoran-kebocoran Pak. Itu sih yang berikutnya kita sedang coba kembangkan Pak. Baik. Jadi ke depannya akan soalnya retribusi ini mencakup seperti di mall-mall gitu Pak ya? Bisa kayak parkiran gitu ya? Seperti itu Pak ya? Iya, Kayak parkiran. pasar itu retribusi. Oh ya, baik. Nanti ke depannya tentu akan disiapkan sistemnya gimana caranya supaya artinya semua bisa berjalan dan mencegah, yang utama tadi seperti Bapak sampaikan, mencegah kebocoran untuk meningkatkan di bagaimana di Kota Sorong ini bisa pembangunan juga bisa berkembang dengan
Baik, saya kembali ke Pak Fauzi. Setelah kolaborasi ini berjalan, Pak, tentu ada harapan-harapan pemerintah Kota Sorong ke depannya. Bagaimana supaya ini terus bisa berjalan dengan baik dan masyarakat pun juga puas dengan layanan yang telah diberikan. Silakan, Bapak. Ya, baik. Tentu harapan kami dari pemerintah Kota Sorong, ya dalam hal ini kami di BP2RD, di saat kami memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam melakukan transaksi pembayaran, tentu bisa menambah giat atau keinginan masyarakat untuk melakukan pembayaran karena kita sudah mempermudah hal tersebut. Betul. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Herman, ada terkait retribusi dan juga pajak yang ada di mal-mal juga. Nah, makanya kita sasar kepada teman-teman di masyarakat ini juga. Nah, kita lihat di beberapa tempat juga terkait retribusi parkir sekarang sudah menggunakan tap cash dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dari Bank BNI juga sudah memfasilitasi hal tersebut. Kemarin pada saat kita launching ada diberikan tap cash kepada kita para pimpinan OPD dan tidak untuk kemungkinan juga kepada masyarakat. Ya, tentu harapan kami juga kalau ke depan mungkin kita bisa menggandeng rekan-rekan yang lain juga bisa mempermudah masyarakat. Salah satu contohnya adalah kami di BP2RD kemarin ada menjalin komunikasi juga dengan teman-teman dari Mitrakom. Nah, teman-teman Mitrakom ini juga di bawah mereka juga terkait semacam IT-nya dari teman-teman dari Bank BNI dan juga Bank Mandiri ya. Nah, dan juga kami melakukan komunikasi awal itu untuk membuka kanal pembayaran di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Alfamart dan Indomaret. Di Alfamart, karena Mitrakom ini adalah mereka yang memegang Alfamart dan Indomaret satu Indonesia ini. Sehingga mempermudah masyarakat. Karena kita lihat bahwa di Kota Sorong sekarang sudah menjamur Alfamart dan Indomaret. Mereka juga ada di tengah-tengah lingkungan yang ada di Kota Sorong, sehingga masyarakat mungkin pada saat mereka berbelanja langsung bisa melakukan pembayaran di situ. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini, sobat teman bicara di mana saja Anda berada. Satu hal yang penting yang bisa kita tarik kesimpulan di ujung podcast kita pada hari ini adalah digitalisasi bukan hanya sekedar soal gaya hidup atau kecanggihan teknologi, tetapi tentang kemudahan, transparansi, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dengan hadirnya inovasi dari BP2RD Kota Sorong yang didukung penuh oleh Bank BNI melalui layanan digital seperti Wonder by BNI, kemudian pembayaran pajak retribusi, kini kedepannya akan jauh lebih mudah dan lebih transparan sehingga memudahkan masyarakat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak berdua sebagai narasumber yang hebat yang sudah hadir dalam perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada teman bicara di mana saja Anda berada yang sudah setia menyaksikan episode kali ini dari awal hingga di akhir. Ingat kata orang bijak, taat pajak, orang cerdas taat bayar pajak. Saya Andika Atas beserta seluruh tim yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Salam hangat dan salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.